Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Fadi Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola untuk Anda. Mantap banget. Ya. Kak, kalau di segmen pertama ini kita itu bakal ngebahas soal kemana para pemain Chelsea yang juara FA Youth Cup tahun 2017. Benar. Apakah sudah jadi PNS? Waduh, apakah sudah kerja di Lampung? Apakah lebaran kemarin sudah bisa pamer pencapaian? Iya. Apalagi Liga ini sebagai mantan ketua Chelsea Benar. Jatinangor pasti tahu dong kemana mereka perginya. Gak seakrab itu sebenarnya ya, sampai tahu pergerakannya. Tapi beberapa ada yang masih berkarir di tim besar dan ada juga yang pada akhirnya ya jadi pemain biasa Jadi aja. pemain biasa aja. Betul. Nah, jadi Chelsea ini dikenal kerap memproduksi pemain bagus dari akademi mereka. Nah, namun apa yang terjadi dengan skuad The Blues yang juara FA Youth Cup 2017? Chelsea ini berhasil meraih FA Youth Cup keempat mereka secara beruntun pada 2017. Di leg pertama mereka ditahan imbang 1-1 oleh Manchester City, sementara pada leg kedua berhasil menang 5-1 di Stamford Bridge. Nah, berikut ini adalah daftar skuad juara Chelsea di FA Youth Cup 2017 dan bagaimana nasib mereka saat ini. Tanpa melihat naskah, kita udah tahu dong Iya, siapa yang juara. tolonglah. Itu ada satu nyempil. Yang pertama ada kiper mereka nih. Waktu itu namanya Jamie Cumming. Jamie Cumming. Nah, si Cumming ini sudah dicari. Coming kemana? Coming soon. Home, oke. Cumming ini sudah di Chelsea sejak usianya 8 tahun. 8 tahun. Ia masih belum tampil waktu itu ya, belum tampil untuk tim senior si The Blues. Namun namanya masuk ke dalam pemain cadangan di final Europa League menghadapi Arsenal pada tahun 2018. Keren ya. Nah, Cumming sendiri dipinjamkan untuk mendapatkan menit bermain. Jadi dipinjamkan ke Stevenage, Gillingham, dan MK Dons. Di tim utama, dia ini sebenarnya ada di pilihan keempat. Di belakang Edouard Mendy, Kepa Arrizabalaga, dan Marcus Bettinelli. Untuk musim 2022-2023 ini dia dipinjamkan ke MK Dons. Cumming sendiri dikenal karena jargonnya yang spontan. Komeng dong, kenapa jadi Kuming? Spontan. Yang berikutnya nih ada ya mungkin yang paling terkenal juga selain di antara nama-namanya yang lain ada Reece James. Reece James. Betul. Nah, James ini dipinjamkan ke Wigan Athletic. Yang panjangnya Reece James Bond. Bukan dong, James apa ya, saya nggak dapat lagi. Nah, James ini sempat dipinjamkan ke Wigan Athletic pada musim 2018-2019. Nah, ia menjadi pemain inti di Wigan Athletic. Nah, di akhir musim ia terpilih ke dalam Championship Team of the Season serta memenangi 3 penghargaan di Wigan, termasuk Player of the Year. Padahal dia statusnya pemain muda ya. Betul. Sadar akan potensinya, Chelsea pun menarik James ini ke tim utama. Dia pun menjadi pencetak gol termuda Chelsea di Liga Champions pada 5 November 2019 ke gawang Ajax Amsterdam. Dan pada musim 2020-2021, ia menjadi bagian dari skuad Chelsea yang menjuarai Liga Champions. Kini, ia dianggap sebagai salah satu fullback terbaik di Premier League. Ia pun menjadi pemain reguler di timnas Inggris arahan Gareth Southgate. Mantap. Berikutnya ada juga back line-nya yang bernama Trevor Chalobah. Nah, sama seperti James, Chalobah ini adalah contoh sukses dari sistem pemain muda di Chelsea. Nah, ia ini menjadi pemain utama saat dilatih Thomas Tuchel. Nah, namun untuk mendapatkan kesempatan itu, Chalobah ini harus berpetualang dulu, mencari menit bermain bersama Ipswich Town, Huddersfield, dan Lorient. Dia kayaknya ada keturunan Batak ya. Kayak kemana bah? Calo bah. Kamu mau kemana bah? Ya juga ya. Iya. Nah, debutnya bersama Chelsea baru hadir pada 11 Agustus 2021 di Piala Super Eropa melawan Villarreal. Pada musim 2021-2022 tersebut dia mencetak 4 gol di 30 penampilan. Saat posisi Tuchel diganti oleh Graham Potter, ia masih mendapatkan tempat di skuad utama. Sayangnya Potter di Chelsea jadi jelek. Benar. Karena Graham Potter ini dia dari Slytherin. Wah, tujuannya emang menghancurkan tim. Bukan dari Gryffindor. Nah, berikutnya ada Mark Guehi. Nah, Guehi Jakarta. Kenapa gue? Bukan lo. Nah, Guehi ini sudah di Chelsea sejak usia 7 tahun. Betul. Ia baru debut di tim utama pada 12 Mei 2019. Nah, seperti pemain muda lainnya, Guehi ini dipinjamkan ke Swansea City selama 1,5 musim. Ya, penampilan konsistennya di Swansea membuat Crystal Palace tertarik untuk merekrutnya. Palace bahkan berani mengeluarkan 18 juta pound dan menjadikannya sebagai rekrutan termahal ketiga klub setelah Christian Benteke dan Mamadou Sakho waktu itu di Palace. Betul. Nah, di Palace ini ini main baik dan jadi pemain utama di lini pertahanan. Ia bahkan mendapatkan debutnya bersama timnas senior Inggris pada Maret 2022. Tidak kaget kalau Chelsea menyesali penjualan ini. Nggak kaget lah sama kayak pencapresannya Ganjar. Kok Ganjar?
nggak kaget gitu karena kan dia mengeluarkan statement-statement kontroversial, Piala Dunia nggak jadi, ternyata lagi dites. Sebenarnya kalau buat masyarakat Indonesia tuh yang lebih kaget tuh waktu Indosat dijual. Iya, benar juga. Padahal namanya udah ada Indo. Kan jadi milik yang lain. Berikutnya nih ada back lainnya ya, itu bernama Dujon Sterling. Ini bukan Raheem Sterling ya, beda lagi. Nah, Sterling ini sempat beda Rahim dia. Beda nama Rahimnya juga. Sterling ini sempat membuat 2 penampilan untuk tim utama di bawah pelatih Antonio Conte pada musim 2017-2018. Dia kemudian dipinjamkan ke Coventry City dan ke Wigan. Nah, saat di Wigan ya ini menderita penyakit yang mengancam karirnya. Ia pun menghabiskan tahun 2020 dengan menepi dari lapangan. Ya, kayak. Nah, setelah dia sembuh, ia pun kembali main konsisten ketika dipinjamkan ke Blackpool pada musim 2021-2022 dengan main di 25 penampilan di semua kompetisi. Dan di musim 2022-2023 ini ia dipinjamkan ke Stoke City yang main di divisi Championship. Makanya jarang terdengar lah si Dujon Sterling ini. Ini yang paling menarik. Betul. Ini ada juga Tariq Uwakwe. Uwakwe ini memulai karirnya di Chelsea pada usia 8 tahun. 8 tahun. Ia lahir di Islington dan merupakan seorang yang merupakan keturunan Nigeria. Nah, Uwakwe sebenarnya saya jadi pengen Iwapeye jadi Uwakwe. Bagus nih kalau dapat chance nih dia. Iya, tapi jadi ingat kalau lagu dangdut tuh ada semua tema ya. Bahkan Iwapeye. Iya, dijadiin lagu. Uwakwe ini sebenarnya tampil impresif nih. Betul. Bersama tim cadangan Chelsea. Namun ia tidak pernah dipanggil ke tim utama. Pada Januari 2022 ia bergabung bersama Crewe Alexandra secara permanen. Ini timnya di sana. Nah, si Tariq Uwakwe ini pun digantikan oleh George McEachran di menit 80 kan di pertandingan itu. Nah, kalau McEachran ini adalah pemain utama di Chelsea U23 di musim 2021-2022. Akan tetapi kontraknya tidak diperpanjang. Ia pun meninggalkan Stamford Bridge dengan status bebas transfer. Sempat tidak memiliki klub, McEachran direkrut oleh Swindon Town pada Februari 2023 ini. Jadi karirnya turun banget sih, setelah keluar dari Chelsea. Iya. Juara gitu kan, ini statusnya mereka tuh pemain-pemain juara. Iya, pemain juara. Berikutnya ada Jacob Maddox. Nah, Maddox ini berkarir bersama Bristol City. Yang di The Red ini ya. Bukan Maddox gitu. Nah, ia ini baru pindah ke Chelsea pada usia 14 tahun pada 2013. Di Chelsea sayangnya ini tidak pernah mencatatkan debut bersama tim senior. Maddox pun dipinjamkan ke sejumlah klub seperti Cheltenham Town, Tranmere Rovers, hingga Southampton. Pada 12 Agustus 2020, ia membuat keputusan mengejutkan dengan bergabung bersama kesebelasan Portugal, Vitória de Guimarães, sekaligus mengakhiri 7 tahunnya bersama Chelsea. Kurang dari setahun ia kembali ke Inggris dengan membela Burton Albion dan kini main untuk Walsall. Berikutnya ada bek kirinya nih Juan Castillo. Nah, sejak menjuarai FA Youth Cup 2017, Castillo ini kembali ke negaranya Belanda dengan dipinjamkan ke Jong Ajax, AS Alkmaar dan ADO Den Haag. Nah, pada 2021 nih ia kembali ke Inggris dengan dipinjamkan ke Birmingham City dan Carlton Athletic. Nah, kalau ini ada pemain sayap kanan yang kita pasti tahu lah. Itu Callum Hudson-Odoi. Betul. Nah, ini si Hudson-Odoi ini kalau nggak ada Hudsonnya tuh kayak orang Garut. Ada sudah sih emang Odoi. Odoinya pakai Y ya, Odoi. Jadi si Hudson-Odoi ini dia dianggap sebagai bintang. Betul. Jadi dari kecil tuh udah kelihatan lah kebintangannya. Dari Chelsea yang menjuarai FA Youth Cup 2017. Betul. Ia bahkan debut di tim senior pada usia 17 tahun. Betul, pada Januari 2018. Hudson-Odoi sendiri bergabung dengan Chelsea pada 2007. Ia debut di tim U18 pada Agustus 2016. Ia tampil impresif dengan mencetak 8 gol dalam 25 penampilan. Puncaknya di final FA Youth Cup ini Kak, dengan memberikan 1 assist. Nah, setelahnya si Hudson-Odoi ini dipromosikan ke tim U23. Pada usia 16 tahun waktu itu. Ia lalu promosi ke tim senior pada Januari dan sejak saat itu ia sudah tampil di 126 pertandingan bersama tim utama Chelsea. Pada musim 2002-2003 nih ia dipinjamkan ke Bayer Leverkusen sayangnya. Hudson-Odoi juga sama-sama tidak main penuh ya. Pada menit ke-83 dia digantikan oleh Cole Da Silva. Cole ini sebenarnya adalah saudara kandung dari pemain Bristol City yaitu Jay Da Silva. Setahun setelah menjuarai FA Youth Cup, Cole dilepas Chelsea dan pindah ke Brentford. Di kedua klub tersebut Cole tidak main untuk tim utama. Ya ini baru main di tim senior ketika bergabung bersama tim Kroasia. HNK Šibenik.
pada 2021. Nah, pada Maret 2022 ia bermain di tim non-league Oxford City. Cuma 3 bulan di Oxford nih dia pindah ke Unpad kalau gitu. Waduh, jauh ya. Oxfordnya ya. tim bola ya, bukan kuliah. Dia kuliah beneran atau cuma Aduh, nggak itu saya nggak nyebut ya. Ada yang ngaku-ngaku kuliah di Oxford nggak? Dari Oxford City ia pindah ke Hemel Hempstead Town. Dan karena karirnya tak juga berkembang, ia dilepas ke Royston Town pada September 2022. Nah, sementara strikernya ada namanya Ike Ugbo. Setelah mencetak gol di final FA Youth Cup, jadi dia pencetak golnya ya. Ugbo ini dipinjamkan ke Barnsley, MK Dons, Scunthorpe United, Roda GC, dan Cercle Brugge. Pemain timnas Kanada ini dikaitkan pindah ke Watford pada 2021, tapi akhirnya ia pindah ke tim Belgia, yaitu Genk. Kalau nggak salah, Moonraker. Meski berhasil mencetak 6 gol bersama Genk di bursa transfer musim dingin 2021-2022 kemarin, ia dipinjamkan ke FC Troyes di Ligue 1. Nah, di sana ia main di 14 penampilan dan mencetak gol. Nah, capaian ini membuatnya dipermainkan oleh FC Troyes. Ike gue juga nggak main penuh, dia digantikan sama Martel Taylor Crossdale di menit ke-77. Jadi Taylor Crossdale ini dilepas Chelsea pada 2019. Ia sempat pindah ke Fulham, Weymouth, Gloucester City, dan juga Hendon. Saat ini ia main untuk tim Metropolitan Police. Bayangkara lah ya. Bayangkara FC, benar. Ya. Berikutnya yang mungkin juga terkenal selain Reece James nih ada Mason Mount. Ya? Betul. Mount ini menjadi pemain paling sukses bersama dengan Reece James dan Hudson Odoi sebenarnya tadi bertiga. Ia berhasil menembus tim utama, bahkan jadi pemain penting di Blues. Ya. Bersama Chelsea, Mount ini tampil di lebih dari 150 penampilan. Mount membawa Chelsea menjuarai Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Nah, tapi si Mount ini emang tidak langsung masuk ke tim utama, melainkan dipinjamkan terlebih dahulu ke Vitesse dan Derby County. Peminjaman di Derby inilah yang mengubah hidupnya. Soalnya ia dilatih oleh Frank Lampard yang kemudian menjadi pelatih Chelsea dan tidak bisa membeli pemain karena waktu itu kan ada kasus tuh jadi di transfer. Ia pun membawa pemain andalannya dari Derby dan tak lain adalah si Mason Mount ini. Berarti dari kesemua pemain ini yang Alika tahu sih Pak Jo? Iya, sebenarnya kalau dari akademi si Cobham ini ya emang yang paling terkenal tuh mereka tuh bertiga tuh Odoi, Mount sama Reece James. Sama ada satu lagi tuh Ruben Loftus-Cheek dan Chalobah. Iya, ada 5. Tapi emang kalau dari kualitas saya paling suka si Reece James sebenarnya. Reece James, kenapa tuh? Sayang kena cedera. Oh ya. Sempat kena cedera lama. Padahal waktu itu mungkin bisa menggeser posisi bek kanan Inggris yang ini teh Shaw. Bukan Trippier. Harusnya tuh yang dia bisa jadi tim utama dan bisa jadi TA juga, kalau nggak salah, pokoknya dia saingannya waktu itu mungkin nggak ada sama sekali di puncaknya tuh, tapi karena sempat cedera dan ngewarnain rambutnya aneh-aneh. Potongan rambutnya juga aneh. Soalnya itu ini anak mulai nggak benar, udah dibuang aja. Jadi ya itu sayang sekali, tapi ya untungnya di Chelsea sekarang udah kembali lagi dan ya mulai menunjukkan performa terbaik lagi. Performa terbaiknya. Nah, berarti dari ya lebih dari 11 mungkin 15 orang tadi paling yang sukses berapa? 4 sampai 5 mungkin. Ya 20%, 30%-nya lah. Jadi sebenarnya banyak yang lama banget di Chelsea dari umur 8 tahun, 9 tahun. Tapi cuma sekali main di tim senior malah langsung turun ya. Ya untungnya juga ada yang mau ngebawa balik. Kalau enggak mah kan mungkin mereka juga udah nyaman di timnya yang dipinjamin atau enggak mereka pindah ke tim luar gitu. Mantap banget Kak, pembahasannya sebagai ketua Chelsea Jatinangor. Sangat tidak ada korelasinya padahal ya. Itu tadi pembahasannya soal kemana sih para pemain Chelsea yang menjuarai FA Youth Cup tahun 2017. Jangan mana tetap di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap.